Ketemu maning di channel Mas Mitra Alam Sejahtera. Selamat sore, ini ya. Kita sesuai janji saya akan praktek membuat pakan. Oke, godong singkongnya. Nah, godong budin ngomong ya. Sebelumnya salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tapi pun ya. Oke, kita mulai praktek ya, metiki godong ya, terus ngerajang. Oke, lanjut ke gudang. Sebelum ngaduk pakan buat ransum, akan saya perkenalkan beberapa alat yang kita gunakan ya. Yang pertama, mesin rajang daun ya, untuk ngerajang daun singkong dan lain-lain termasuk batangnya. Ini bisa kita buat sendiri dengan mesin penggerak, mesin gerinda tangan. Ini alat rajang kedua ya, untuk menghaluskan terutama daun-daun yang sudah kecil seperti daun mimba, sehingga hasilnya bisa lembut seperti ini. Ini kita desain sendiri ya, dengan penggerak mesin bor. Ini alat yang kedua, mesin pikul jagung. Kita desain dan buat sendiri karena saya sering panen sendiri ya, dengan organik, cara organik, dan kalau beli pun juga dalam bentuk ini. Kita lihat cara kerjanya. Ini alat penggiling jagung, dismil untuk membuat jagung besar menjadi butiran yang kecil. Kita gabung dengan alat pengaduk pakan atau mixer. Kita desain sedemikian alat ini, bisa kita buat sendiri juga ya. Dengan dalamnya ini ada alat ya, yang bisa mengangkat dan ada yang bisa memutar, sehingga ini menjadi adukan yang rata. Penggeraknya adalah mesin 5,5 PK bensin. Yang penting juga ini ada gearbox untuk memperlambat putaran mesin sehingga pengadukan bisa lebih lambat dan kita atur nanti. Dengan demikian nanti adukannya menjadi rata homogen. Ini proses penjemuran daun singkong dan daun kelor. Ingat, daun ini harus kita jemur karena mengandung tanin dan sianida ya, harus kita jemur. Dalam penjemurannya cukup sampai kremes-kremes, bentar lagi udah kremes-kremes. Warna tetap hijau tapi kremes-kremes. Bahasa Jawanya green crispy. Oke, tiba saatnya kita menyusun ransum. Kita ada di gudang, kita akan menyusun ransum untuk pakan ternak ayam dan kalkun pada tahap grower.
kebutuhan proteinnya sekitar 19 sampai 20%. Apa bahannya yang kita gunakan? Kita lihat bersama. Ada tepung ikan, kandungan proteinnya 50%, 1 kg. Ada konsentrat, kandungannya 35%, 2 kg. Ada jagung giling, kandungannya sekitar 10% protein, 3,5 kg. Ada dedak halus, proteinnya sekitar 10 sampai 12%, 3,5 kg. Ada daun singkong yang sudah dikeringkan, 0,5 kg. Ada daun kelor yang sudah dikeringkan dan dilembutkan, 3 on. Ada daun mimba sebagai herbal, 2 on. Ini juga sudah dikeringkan, dihaluskan. Ini minyak nabati atau minyak makan lah ya, sangat diperlukan untuk nanti mencampur melarutkan vitamin A, D, E, K yang ada dalam daun, termasuk dalam bahan lainnya ada vitamin itu, harus ada minyak. Yang berikutnya ada mineral, ya kita berikan, terutama kalsium di sini kandungannya. Kemudian yang paling penting sekarang adalah probiotik. Ya, kita membuat pakan probiotik harus diberi probiotik. Ada 2 jenis di sini. Yang pertama cair bentuknya, yang kedua bentuknya serbuk. Mengapa saya buat 2 jenis ini? Ini untuk saling melengkapi. Di sini ada lactobacillus dan Saccharomyces. Di sini ada berbagai mikroba yang dapat melarutkan protein, lemak, lignin, dan seterusnya. Silahkan pelajari di Google. Untuk selanjutnya, dengan bahan ini kita bisa mengaduknya menjadi satu ramuan dengan kadar protein 19 sampai 20% dan harganya di sini saya hitung 6.500. Mungkin di tempat lain bisa lebih murah atau bisa lebih mahal, tergantung harga bahan pakan di tempat penonton semua. Oke, kita lanjut dengan ngaduk-ngaduk. Sebelum mencampur semua bahan tadi, terlebih dahulu kita larutkan probiotiknya. Sini. Bersama mineralnya. Nah, setelah rata kita masukkan minyaknya ya. Oke, ini nanti untuk membasahi sekaligus mencampur bahan tadi ini ke dalam mesin aduk kita bersama bahan lainnya. Mengaduk. Kita masukkan bahannya, dedak kita masukkan, daun dulu kita masukkan supaya nanti naik. Jagung kita masukkan, kemudian kita masukkan konsentrat, kita masukkan. Setelah hampir rata, ini air probiotik dan mineral bersama
3 liter untuk 10 kilo. Kita tunggu sampai merata. Ya, ini kira-kira sudah cukup begini ya. Kita putar sekali lagi, sudah bisa kita simpan. Ya, sudah bagus, sudah rata. Kita simpan. Nah, ini kita simpan dalam karung, tapi dalamnya diberi plastik ya. Nah, ini sudah rata. Saat ini belum terfermentasi sehingga baunya belum wangi. Tapi dalam setengah hari nanti sudah wangi baunya. Kelihatan sekali kalau terfermentasi. Terus kemudian mengenai tempat ya. Ini mengapa kita double plastiknya, supaya tidak sobek plastiknya. Dan penempatannya ya, ini dengan plastik seperti ini, bukan dengan drum yang sangat rapat. Ini karena akan bisa kita segera pakai. Kalau drum itu nanti terlalu panas sehingga malah justru bisa rusak bahan. Cukup seperti ini ya. Ini kita tutup rapat dengan karet ya. Cara menyimpannya seperti ini ya, dari bawah kita beri uang, kita rapat dengan karet ya. Nah, bersama ininya nanti nah, kemudian kita simpan di tempat yang sejuk. Nanti sore sudah bisa kita gunakan pakan atau ransum probiotik berkualitas, murah, dan mudah kita lakukan. Oke, kita telah melihat bersama bagaimana cara membuat ransum pakan untuk ayam dan kalkun secara probiotik dan menggunakan bahan-bahan yang hampir 100% alami. Mudah kan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Tentu ini sangat bermanfaat jika kita share kepada kawan-kawan kita, kepada peternak kita yang lain, yang muda, yang tua, yang pensiunan. Pakan yang kandungan proteinnya 19 sampai 20% tadi itu sangat pas digunakan untuk ayam umur 1 bulan dan kalkun umur 2 bulan. Ini namanya dalam masa grower. Bagaimana untuk umur ayam atau kalkun yang lebih muda atau lebih tua? Nah, tentunya ini akan diceritakan dalam episode berikutnya. Dadah.